Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Cross Cultural Understanding. Dan topik kita pada kesempatan kali ini adalah Human Behavior School Among the Countries. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih pola pikir ya, pola pikir atau cara berpikir orang-orang di luar negeri ya, tentang kehidupan ini ya, mungkin secara filsafatnya. Jadi kita akan belajar beberapa aliran-aliran cara orang berpikir tentang kehidupan ini dalam proses berkomunikasi. Oke, saya mendoakan selalu rekan semuanya selalu diberikan kekuatan, kesehatan sehingga dapat belajar dengan baik pada hari ini. Baik, kita masuk kepada materi pelajaran kita. Human Behavior School Among the Countries. Okay. We are forever fascinated with human nature in today's fast-paced digital world. Understanding the behavior of others is more interesting and diverse than before. Jadi pada saat sekarang ini kita sedang dihadapkan dengan dunia digital ya. Dunia digital yang melawan dengan kealamian dari manusia sendiri ya. Jadi peperangan antara digital dengan manusia ya. Jadi selama ini manusia itu berbicara tatap muka gitu ya. Sekarang sudah masuk merambah kepada dunia digital, dunia teknologi seperti itu. Membahas perilaku manusia ini bahkan lebih menarik dan juga lebih beragam daripada sebelumnya. Understanding human behavior can help enhance both the personal and personal lives of the people who choose to study it. Jadi dengan memahami perilaku manusia ini kita dapat meningkatkan ya rasa profesional kita atau cara profesional kita maupun personal life. Jadi bagaimana cara kita hidup atau memahami orang lain atau orang di sekitar kita tentang bagaimana cara mereka ataupun kita memahami atau melaksanakan kehidupan ini dalam proses berkomunikasi. It is great to gain insight into my own behavior, my own thinking, and to gain better understanding of those around me. Jadi memahami sebuah perilaku, cara pikir dan memperoleh suatu pemahaman tentang perilaku tersebut, hal ini sungguh menjadi satu hal menarik ya. Learning why someone might be struggling for social interaction or is having difficulty managing emotion like fear or sadness underpin the study of human behavior. Jadi mempelajari bagaimana seseorang itu berjuang untuk proses interaksi sosial ataupun bagaimana cara mereka mengatur emosi seperti ketakutan, kesedihan, amarah. Hal ini termasuk pada bagian dari perilaku manusia. The importance of promoting positive well-being is also large part of this degree. Jadi pentingnya untuk berpikiran positif juga merupakan hal penting pada poin ini. Jadi dalam kehidupan ini sebenarnya kita juga harus berpikiran positif ya, supaya kita tidak terlalu larut dalam kehidupan kita yang bermasalah seperti itu. Oke, nah itu pengantar tentang perilaku manusia yang nantinya kita akan bahas satu-satu bagaimana cara pola pikir ya, bagaimana perilaku manusia itu dalam pola pikir mereka dalam proses komunikasi ataupun melaksanakan kehidupannya. Okay, the first one is about materialism. Nah, jadi kalau kita yang pertama perilaku manusia itu yang pertama tuh materialism atau materialistic. In this view, all human behavior is explained in physical terms. There are no minds separate from the brain. There are no soul or spirit, and no God. Jadi pada poin ini semua perilaku manusia itu lebih dituntut kepada atau hanya dijelaskan kepada istilah fisik saja, apa yang nampak. Tidak ada pemisahan antara
hal yang ada pada otak sendiri ya. Tidak ada jiwa, spirit, dan juga tidak ada Tuhan gitu ya. For those who hold the position of materialism, there's the need to account for the existence of such entities, emotion and thought as physical event in the brain of human. Jadi bagi orang yang berpikiran kepada materialisme seperti ini, bagi mereka yang penting itu adalah apa yang nampak ya, materi ya, physical event, hal-hal yang nampak secara fisik ya dalam otak mereka. Jadi apa yang nampak itulah yang mereka percayai. Hingga kajiannya bentuk namanya neuroscience have made considerable progress in establishing such entities of physical. Jadi orang-orang yang berpikiran materialisme seperti ini, mereka itu menganggap bahwasanya setiap yang ada di kehidupan ini harus ada, harus nampak bagi mereka. Jadi mereka lebih menekankan kepada physical event, apa yang nampak, gitu ya. Jadi orang-orangnya disebut dengan materialistik. Seringkali orang pikir materialisme ini lebih kepada sumber daya, ada juga menghubungkan daya dengan keuangan, gitu ya. Jadi pada beberapa negara dan juga orang dapat kita menemukan memang ada orang tuh yang berpikiran materialisme seperti ini. Apakah mereka salah dalam bersikap untuk materialisme? Tentu tidak. Ada juga yang menganggap bahwasanya ini adalah aliran-aliran salah ya, karena semua diukur oleh materi. Tapi pada kasus lain, materialisme seperti ini perlu juga kita pertimbangkan ya. Karena kalau tidak ada materi, maka kita juga tidak bisa melakukan suatu pekerjaan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, maka nanti cara pikir mereka lebih menekankan materi ya, apa yang nampak ya. Kalau istilah kasarnya lebih kepada your resources, sumber daya kita itu apa, gitu ya. Mereka lebih memfokuskan kepada sumber daya yang ada pada kita. Itulah disebut dengan materialism ya. Orang-orangnya lebih fokus kepada keuangan atau sumber daya yang ada pada diri mereka. Second one is rationalism and empirism. Jadi rasionalisme dan empirisme. It is common to think of experience itself as being of two kinds. Sense experience involving of five authentic senses and reflective experience including conscious awareness of our mental operation. Jadi merupakan suatu hal penting bahwasanya pengalaman-pengalaman itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu sense experience. Jadi pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari sense ya, rasa ya, panca indera, involving of five oriented senses. Jadi 5 panca indera kita itu. Reflective experience ya, including conscious awareness and mental operation. Jadi termasuk kepada kesadaran-kesadaran ya dari operasi mental kita. Jadi rasional dan empirisme ini lebih menekankan kepada bagaimana panca indera kita itu bereaksi terhadap kehidupan. Jadi tipe orang seperti ini mereka juga berpikiran atau berkomunikasi dengan apa yang nampak, apa yang bukti ya. Mereka tidak bisa membayangkan hal yang tidak masuk akal, tidak rasional ya. Mereka harus ada empirisnya, mana buktinya, mana datanya. Jadi kalau tidak ada data jangan ngomong gitu ya. Kalau tidak ada data jangan untuk berdebat seperti itu. Gitu ya. Jadi ini tipe-tipe orang mereka, rational and empirism. The distinction between the two is drawn primarily by reference to their object. Jadi fokus mereka itu kepada objek yang ada. Sense experience allow us to acquire knowledge external object, whereas our awareness and mental operation is responsible for the acquisition of knowledge of our mind. Jadi artinya pelaksanaan mental ataupun operasi mental, maksudnya kegiatan-kegiatan dilakukan oleh mental kita atau 5 panca indera kita ini bertanggung jawab atas ilmu pengetahuan yang ada pada otak kita. In the dispute between rationalism and empirism, the distinction is often neglected. Rationalist critique of empirism usually contend the latter claim that all already originate with sense of experience. Ya, walaupun ada perdebatan antara kedua ini, tapi
banyak sekali persamaan sebenarnya. Jadi antara rasionalisme dengan empirisme ini sebenarnya hampir sama ya. Mereka lebih menekankan rasional itu lebih kepada logik, masuk akal, sementara empirisme ini dia lebih menekankan mana buktinya, mana datanya, saintifiknya mana. Jadi mereka tidak akan percaya atau tidak akan menerima pendapat kita kalau memang tidak ada bukti seperti itu. Jadi berdebat dengan orang seperti ini, you must take your data, you must take your evidences to prove what you are stating on. Jadi ketika kita ingin berdiskusi, berdebat dengan tipe orang seperti ini, tidak bisa kita mengawang-awang ya, karena mereka bicara dengan data yang lengkap dan akurat. Nah, ini namanya rationalism and empirism ya. Atau rasionalisme dan empirisme. Nah, rasional itu masuk akal, empirisme itu berbicara atau melampirkan data atau bukti ya, empiris ya, yang alamiah bisa diuji kebenarannya seperti itu. Itulah yang disebut dengan empiris seperti itu. Selanjutnya ada juga aliran yang berkembang di negara-negara itu yang namanya feminism. Nah, apa itu feminism? Feminist philosophical scholarship begins with attention to women, to their roles and location. Jadi pada dasarnya feminis ini adalah sebuah kalangan yang berpikiran tentang peran dari seorang atau status dari seorang perempuan. Ya, pada zaman dahulu dapat kita lihat bahwasanya perempuan ini memang second sex ya, maksudnya jenis yang memang dianggap itu hanya pelengkap saja bagi gender pertama yaitu laki-laki ya. Jadi perempuan ini memang dilarang untuk melakukan apapun ya. Mereka itu hanya kerjanya di sumur, dapur dan di kasur seperti itu. Itu dulunya. Akibatnya apa? Muncullah aliran-aliran feminisme seperti ini. Orang-orang yang memiliki aliran feminisme ini biasanya perempuan ya, perempuan. Mereka itu lebih mempertanyakan tentang perempuan itu sendiri. Oke, mereka mempertanyakan apa peran perempuan itu sendiri dan bagaimana statusnya perempuan itu sendiri. Apa saja yang mereka lakukan, oke, bagaimana bentuk-bentuk dari politik yang bisa mereka lakukan gitu ya. Apakah mereka bagian atau dikeluarkan dari suatu kelompok organisasi gitu ya. Bagaimana mereka beraktivitas, apakah aktivitas mereka itu bergabung atau dipisahkan dengan grup lain. Apa saja peran-peran mereka ya. Bagaimana peran mereka itu dinilai atau tidak dinilai itu tidak ya. Bagaimana cara mereka diletakkan atau diposisikan dalam suatu tingkatan atau perusahaan yang dibandingkan atau disesuaikan dengan kelompok, ras, kemampuan, seksualitas terhadap status mereka. Jadi golongan-golongan feminisme ini lebih sebenarnya mereka mencoba untuk menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh laki-laki itu bisa juga mereka kerjakan seperti itu. Gitu ya. Jadi mereka menganggap laki-laki itu perempuan sama saja, tidak ada perbedaan ya. Tidak ada makhluk yang superior dan inferior gitu ya. Walaupun kalau kita melihat pada ada ajaran agama yang mengatakan laki-laki itu adalah pemimpin, nah tapi bagi mereka mengatakan perempuan itu juga pemimpin. Nah, gitu ya. Jadi mereka tidak mau bahwasanya perempuan itu tidak bisa memimpin. Nah, pada negara Indonesia sendiri kita sudah bisa melihat bahwasanya pada presiden kita Ibu Megawati itu sudah menjadi presiden. Nah, sekarang anaknya menjadi Puan Maharani menjadi ketua DPR. Artinya apa? Perempuan sekarang itu sudah bisa berkiprah di tingkat manapun yang mereka suka ya. Jadi mereka tidak lagi terkungkung dalam 3 aturan tadi ya, di sumur, dapur dan di kasur seperti itu. Jadi berbicara dengan golongan seperti ini, mereka lebih mengangkat isu-isu tentang perempuan. Jadi bagaimana perempuan itu dihargai dan dilayani seperti manusia atau seperti laki-laki layaknya. Mereka sungguh sangat sensitif kepada hal-hal perempuan seperti itu.
Gitu ya. Jadi inilah golongan feminis, ya golongan-golongan yang mencoba mengangkat harga diri perempuan supaya mereka bisa setara atau sama posisinya dengan laki-laki. Mereka tidak mau dia menjadi jenis yang tertindas atau jenis yang dianggap lemah oleh kelompok laki-laki. Jadi mereka mencoba untuk membuktikan bahwasanya mereka mampu untuk melakukan apa yang laki-laki kerjakan. Dan juga mereka bisa kerjakan untuk itu. Inilah namanya feminis ya. Selanjutnya ada yang namanya aliran-aliran positivism. Positivism itu apa? Uh, the basic affirmation of positivism are that all knowledge regarding matters of fact is based on the positive data experience, and that beyond the real of fact is the pure logic and pure mathematics. Aneh. Positivism ini dia hampir sama juga dengan rasionalis dan empiris tadi ya. Jadi mereka lebih bicara tentang fakta-fakta ya. Fakta-fakta yang mana? Positif data. Fakta-fakta yang memang bisa dibuktikan ya. Bisa dilihat, bisa diuji seperti itu. Yang dibuktikan dengan pure logic ya. Jadi dengan akal sehat bisa dibuktikan dan ada hitung-hitungannya. Bisa diuraikan. Nah, jadi gitu ya. Jadi orang yang positif seperti ini pasti teratur cara bicaranya ya. Mereka pasti menggunakan keteraturan dalam berbicara, ada hitungannya, debatnya lumayan kuat gitu ya. Hal-halnya bicara tentang logik, masuk akal seperti itu. Nah, inilah golongan dari positivisme itu. Jadi mereka berbicara berdasarkan data dan pengalaman mereka yang terkait dengan pure logic ya. Ini masuk akal bagi mereka dan bisa diuraikan secara matematis. Selanjutnya ada juga aliran yang perilaku manusia ini, idealism namanya. This is the view that the only reality is ideal world. Nih. Jadi yang ideal itu apa yang nampak gitu ya. Nah, realitasnya seperti apa? This will be the world of ideas. It is the view that there's no external reality composed of matter and energy. Jadi mereka melihat tidak ada hal-hal yang di luar realitas itu ya, yang terkait dengan masalah dan energi. Yang ada itu hanya apa yang ada di otak saja ya. Jadi mereka tidak pikirkan apa yang di luar itu. Yang penting kalau bagi mereka seharusnya seperti ini. Nah itu ideal gitu ya. Kalau orang berkata seharusnya seperti ini, nah, itulah namanya idealisme gitu ya. Mereka mencoba men-setting atau mengatur bentuk sesuatu itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, idealnya seperti itu. Nah, gitu ya. Idealism is metaphysical view that associate reality to ideas in the mind rather than to material object. Jadi mereka lebih memfokuskan kepada apa yang ada di otak mereka saja ketimbang apa yang ada di material atau bahan itu sendiri. Jadi bagaimana cara mereka menyesuaikan dalam otak mereka itu. Nah, gitu ya, mereka tidak peduli juga dengan apa yang nampak bagi seperti itu. It lays emphasis on the mental and spiritual component of experience around the notion of material existence. Jadi ini menekankan kepada komponen-komponen mental atau spiritual dan juga pengalaman ya. Nah, jadi mental mereka, ya, fisikis mereka, spiritual mereka, pengalaman mereka, gitu ya. Itulah nanti yang akan membuat bagaimana cara mereka mengidealkan sesuatu. Nah, gitu ya. Idealis regard the mind or spirit as the most essential. Jadi bagi mereka, sebagaimana saya bilang tadi, yang paling penting itu adalah pikiran dan jiwa. Nah, yang merupakan permanen aspek permanen dari seseorang manusia sendiri. Nah, the philosophical views seperti Berkeley, Christian Science, Hinduism embrace idealist thought as they relate it to the existence of supreme divine reality that transcend basic human understanding and inherent sensory awareness. Jadi beberapa ahlinya seperti Berkeley gitu ya. Ada juga Christian Science, ahli-ahli Kristen dan juga Hinduisme. Nah, jadi
mereka berpikir bahwasanya mereka mencoba menghubungkan antara keberadaan ya supreme, ya, hukum-hukum divine reality tentang Tuhan dan juga tentang pemahaman manusia ya yang disesuaikan dengan sensory awareness yaitu panca indera. Ya, jadi mereka itu mencoba menggabungkan apa yang bisa mereka rasakan, mereka lihat gitu ya, dan nanti mereka mencoba untuk mengidealkannya seperti apa. Nah, jadi orang seperti ini dia memang keras juga ya. Artinya mereka tidak peduli dengan apa yang ada di luar itu. Yang penting bagaimana cara mereka menyampaikan dalam otak mereka saja. Jadi dalam otak mereka itu mereka mencoba mengidealkan sesuatu itu. Apakah ideal mereka itu berbeda dengan ideal dari orang lain? Bisa saja berbeda. Bisa saja sama ya. Jadi mereka mencoba untuk mengidealkan ya. Idealnya seperti itu. Ya seringkali tentu saja setiap orang itu kan berbeda. Tidak mungkin ideal bagi kita, ideal juga bagi orang lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau pada bagian idealisme seperti itu, yang paling penting itu bagaimana cara mereka men-set dalam pikiran mereka bahwasanya inilah yang harus dikerjakan, seharusnya seperti itu. Itu namanya idealisme ya. Idealis. Nama orangnya idealis namanya. Dan yang terakhir kita masuk kepada kajian tentang perilaku manusia strukturalisme atau strukturalism. It is focused instead on how human behavior is determined by cultural, social, psychological structure. Structuralism in a broader sense is a way of perceiving the world in terms of structure. Jadi strukturalisme ini adalah orang-orang yang memang terpengaruh ya isi atau pola pemikirannya itu dengan struktur. Nah, dari psikologi, sosial dan budaya. Jadi struktur. Jadi mereka itu bicara struktur. Nah, strukturnya itu penting. Oke. Jadi bukan fungsinya, bukan konteksnya, penting strukturnya dulu. Mana strukturnya? Nah, susunannya itu. Jadi kalau tidak tersusun kita dalam bicara, tidak teratur kita dalam bicara, bagi mereka itu sungguh sangat bermasalah. Jadi strukturnya bagi mereka penting. Ya, bagaimana cara menyusun sesuatu untuk disampaikan, itulah namanya strukturalisme seperti itu. Dan yang terakhir inilah pragmatisme, inilah suatu bentuk pola pikir atau komunikasi yang kalau orang sih beranggap ini orangnya plan ya, tidak jelas ya. Character of conduct that emphasize practicality. A philosophical movement, a system having various form, but generally stressing practical consequences and as constituting the essential criterion in determining meaning, truth, and value. Jadi untuk menetapkan sebuah arti, kebenaran atau nilai, ini sebenarnya mereka lebih menekankan kepada praktisnya seperti apa. Gitu ya. Jadi baiknya seperti apa. Jadi orang-orang seperti ini itu kalau boleh kita kasarnya mengatakan ini memang plan ya. Mereka melihat itu hanya berdasarkan ya konteksnya apa. Kalau bagus menurut kamu silahkan kerjakan gitu ya. Kalau enggak ya tidak. Jadi memang yang memutuskan itu adalah bagian eksternal dari diri mereka sendiri, bukan bagian dari internal diri mereka. Jadi pragmatisme itu bagaimana cara kata-kata meaning atau artinya itu ya tergantung bagaimana orang mendengarnya. Tidak ada suatu kepastian berbicara dengan orang seperti ini. Karena semuanya bisa betul, bisa salah, ya. Bisa kita kerjakan. Jadi tidak ada satu hal yang bisa kita ambil ya, yang jelas. Karena mereka juga berbicara atas kedua belah pihak. Semuanya bisa dikerjakan. Tidak ada satu yang baik, yang tepat untuk dikerjakan karena semuanya bisa saja. Itulah orang pragmatisme ini, orang yang bertindak, bergerak, berucap berdasarkan konteks dari apa yang terjadi ya. Jadi mereka itu terpengaruh kepada unsur luar dari bentuk diri mereka sendiri, itu bukan dari dalam sendiri. Sementara kalau kita bicara tentang strukturalis, materialistik,
rasionalisme, empirisme itu adalah orang-orang yang terpengaruh dari dalam diri mereka. Tapi kalau dia pragmatism, ini lebih terpengaruh kepada unsur luar itu sendiri. Jadi unsur luarlah yang bentuk mereka, bagaimana cara mereka berkomunikasi, bertindak dalam memahami suatu bentuk kehidupan seperti ini. Oke, ya yang manakah perilaku seperti ini baik atau buruk, ini semuanya tergantung kepada orang-orangnya atau tipe orangnya sendiri. Tidak ada yang salah juga apakah ketika kita ingin menjadi pragmatis, apakah menjadi strukturalis atau feminis atau menjadi empiris, ya silakan saja ya. Yang mana kita mau, asalkan ingat tidak ada satu hal yang serta-merta dia betul, gitu ya. Kalau kita menganggap satu itu betul semua, maka disitulah kita menjadi idealis itu. Hanya kita saja yang betul ya. Jadi sebagai kita seorang mahasiswa ataupun orang bermasyarakat, tidak mungkin kita hanya percaya kepada satu sumber saja. Kayaknya, jadi kita harus membuktikan sumber itu, harus bisa datanya di mana gitu ya, harus distruktur, disusun caranya, mana buktinya disusun dengan baik, sehingga baru kita percaya untuk itu. Oke, itulah kira-kira tentang perilaku-perilaku manusia, bagaimana cara mereka berpikir dalam proses komunikasi di berbagai negara internasional. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.